bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya. Peribahasa mulutmu harimaumu sekarang menjadi jarimu adalah harimaumu. Perubahan peribahasa ini sangat pas dengan kondisi saat ini, di mana era globalisasi berkembang dengan pesat. Apa yang kita tulis dan katakan di media sosial sekarang bisa membawa kita ke dalam jurang bui dan bully oleh netizen, atau sering disebut social justice warrior. Seperti yang lagi viral, isu miring dan fitnah tentang keluarga Onsu. Isu miring perlakuan Sarwenda kepada veteran Peto sudah seperti suami istri ditegaskan oleh Sarwenda sebagai fitnah yang membuatnya sangat marah. Adanya konten-konten dengan judul vulgar sangat menyakiti hati Sarwenda. Sarwenda mengaku selama ini hanya berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Perempuan yang akrab disapa dengan Wenda itu mengaku sangat terganggu dengan fitnah yang disampaikan beberapa akun media sosial tersebut. Jejak digital atau digital footprint adalah sisa-sisa dari kita beraktivitas di internet. Jejak digital sendiri cukup berbahaya. Jejak digital berbahaya karena tidak mudah untuk menghapusnya. Tidak seperti ketika kita meninggalkan jejak di pantai yang bisa hilang begitu saja. Biasanya kasus jejak digital seperti ini dibarengi dengan cyberbullying. Hal tersebut terjadi karena efek kejengkelan warganet dengan orang tersebut sehingga melontarkan komentar-komentar yang kurang enak dibaca. Bahkan tidak hanya membawa topik yang baru menjadi permasalahan, tetapi juga dibarengi mengomentari hal-hal yang menjurus ke ranah pribadi. Sehingga cyberbullying tidak dapat dihindarkan, padahal seharusnya para warganet bisa melakukan perilaku yang seharusnya. Kita sebagai pengguna sosial media utamanya harus sadar dan paham akan apa yang kita katakan, tulis, dan share. Dengan kita memahami, kita dapat mengurangi dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tentang jejak digital kita. Jejak digital sendiri ada dua macam bentuknya, jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Jejak digital pasif adalah data yang ditinggalkan tanpa disadari, misalnya rute yang telah kita lewati pada Google Maps, website yang baru saja kita kunjungi, dan histori pencarian di platform media sosial. Sedangkan jejak digital aktif adalah data yang secara sadar dan sengaja dibuat dan ditinggalkan di internet. Contohnya ketika kita mengunggah foto atau video, membuat status di media sosial, dan ketika mengirim chat ke orang lain. Selain terdapat dua bentuk jejak digital, juga memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif dari jejak digital adalah seperti yang saya contohkan di atas, yaitu terjadi pada public figure tersebut. Selain itu, berita tersebut dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita yang kurang baik maupun hoaks, serta data-data yang berada di internet juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan sisi positifnya adalah kita dapat membuat portofolio, sehingga pemanfaatan jejak digital itu tadi menjadi lebih baik. Misalnya ketika kita membuat status melalui aplikasi sosial media Instagram, bahwa kita sedang mengerjakan sebuah film yang ternyata cukup terkenal. Nah, dari status tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai jejak digital yang baik karena dapat menjadi bahan portofolio. Oleh karena itu, ketika kita sedang berselancar di sosial media, kita harus dapat menahan diri. Tidak hanya menahan diri saja, namun juga menahan emosi agar kita tidak salah menggerakkan jari jemari kita untuk mengetikkan sesuatu hal yang tidak selayaknya maupun kurang pantas untuk berada di dalam media sosial. Kita harus betul-betul menjaga hal tersebut karena kembali lagi bahwa jejak digital itu sulit untuk dibersihkan maupun dihilangkan. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-1, jangan menyebarkan berita bohong,
jangan menaruh tanganmu pada orang fasik untuk menjadi saksi yang tidak benar. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu, pegang teguh apa yang baik. Klien kami di framing mengajukan gugatan, gitu ya, sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya. Ya, jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi klien kami sudah gerah dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan ya hampir 1 tahun. Tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah terus ada, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya, kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi, tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Nah, apa yang kami sampaikan akan disampaikan rekan saya nanti ya untuk somasinya. Setelah itu mungkin klien kami sendiri yang akan mengcounter sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, ya terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kris tadi ya, maka kali ini saya akan membacakan somasi terbuka kami untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda, dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Sukabakso N_Aya04, Jaya Mulya @kobil, dan fullcheckbio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami, yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Demikian somasi terbuka ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi teman-teman media, apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3x24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar orang-orang yang melakukan framing, ya, orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda sangat membuka pintu maaf.
ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Ya, bagaimana framing ini membuat tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Karena orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga, ya. Jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum banyak orang, jadi dia juga harus meminta maaf dari banyak orang, ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Selamat siang semuanya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget, dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen, atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi dengan ini saya langsung menjalankan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya, dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya, dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, nggak ada yang dikat-kat, nggak ada yang dipojok-pojokkan. Saya semuanya baik-baik semua. Terima kasih. Jadi jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf, dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami, yang kami lagi perhatikan dulu. Nanti begitu memang cukup bukti, kami langsung akan laporkan. Ya, tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya, tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan. Nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli gitu ya. Tapi
sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini, ya, tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja, ya, tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus, anak-anak saya harus seperti itu, gitu. Makanya saya akhirnya bertindak, karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca, dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi kondisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya, apa adanya seperti ini, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini, gitu ya. Kalau mereka men-stop, ya, take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian.